Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini kita akan membahas penyajian data. Minggu lalu kita sudah membahas tentang pengertian statistika. Nah, sebelum kita mengajukan membuka yang lain, kita lihat pengantar dulu. Pengantarnya adalah tujuannya untuk menyajikan data mentah yang diperoleh dari populasi atau sampel menjadi data yang tertata dengan baik, sehingga bermakna informasi bagi pengambil keputusan. Contohnya adalah melihat prospek saham sebelum melakukan investasi di pasar modal. Jadi kalau kita ingin melihat perkembangan saham di pasar modal, kita harus melihat dulu prospek sahamnya. Kemudian kalau kita akan melihat informasi daftar harga-harga sebelum membeli mobil, maka kita buka dulu ini informasinya. Nah, bagaimana langkah-langkahnya? Langkah-langkahnya satu, memahami masalah dan jawaban yang diperlukan. Jadi kita tahu dulu apa sih masalah yang akan kita buka. Kedua, kita mengumpulkan data sesuai dengan masalah atau tujuannya. Ketiga, kita menata data mentah ke dalam distribusi frekuensi. Dan keempat, menyajikan data distribusi secara grafik. Kelima, kita bisa mengambil kesimpulan mengenai permasalahan tersebut. Baik, di sini kita akan melihat distribusi frekuensi. Apa sih sebenarnya distribusi frekuensi? Distribusi frekuensi adalah pengelompokan data ke dalam beberapa kategori yang menunjukkan banyak data dalam setiap kategori. Nah, setiap data tidak dapat dimasukkan ke dalam dua atau lebih kategori. Maksudnya datanya kalau sudah diinput ke dalam satu kelas, yang kelas lainnya tidak bisa kita ambil. Ya. Nah, langkah-langkahnya bagaimana? Pertama, kita mengumpulkan data. Jelas ya? Kedua, kita mengurutkan data dari yang terkecil yang terbesar maupun sebaliknya. Nah, langkah ketiga, kita membuat kategori kelas dengan rumus Targas, yaitu kelas atau K sama dengan 1 plus 3,322 log N. Nah, di mana 2K tidak lebih besar pada N. Ya, kelasnya tidak boleh besar daripada N. K itu jumlah kelas, sedangkan N itu jumlah data. Langkah selanjutnya membuat interval kelas, yaitu nilai tertinggi dikurang nilai terendah dibagi jumlah kelas. Itu interval kelas. Dan kita selanjutnya melakukan perhitungan atau peturusan setiap kelasnya. Nah, kita lihat contohnya, contoh distribusi frekuensi. Kita lihat di sini bahwa jumlah N-nya ada 22. Dan sebentar. Nah, ini jumlah N-nya ada 22. Kemudian nilai yang tertinggi adalah 114,4 dan nilai terendah adalah 77,0. Kemudian jumlah kelasnya kita masukkan ke dalam rumus, di mana tadi 1 ditambah ya 3,322 log N. N-nya adalah tadi 22, sehingga kita peroleh 5,46.
Nah, 5,46 ini kita bulatkan karena tidak mungkin kelas itu pakai koma. Setelah itu kita mencari interval kelas, di mana rumusnya adalah nilai tertinggi dikurang nilai yang terendah dibagi banyak kelas. Sehingga 114 dikurang 77 dibagi 5 sama dengan 7,4. Nah, 7,4 inilah yang akan menjadi intervalnya. Misalnya 77 kita tambah 7,4, maka kita dapatkan 84,4. Kemudian untuk kelas kedua, tidak boleh 2 kali kita masukkan, misalnya jadi 84,4, tidak bisa. Jadi kita buat 84,5. Kita tambah lagi dengan 7,4, maka dapat 91,5. Nah, 91,5 ini kita buat lagi kelas ketiga, yaitu 92,0 sampai 99,4 dan seterusnya. Ini frekuensi yang kita peroleh, kita masukkan di sini. Kemudian kita lihat di sini distribusi frekuensi relatif. Tadi adalah frekuensi biasa. Nah, ini kalau frekuensi relatif kita peroleh dari 3 ya dibagi 22 karena N-nya tadi 22 kali 100, maka dapatlah 17. Begitu juga untuk kelas kedua, yaitu 4 dibagi 22 kali 100, dapatnya 22. Kemudian kelas ketiga, 7 dibagi 22 kali 100, dapatnya 39, dan seterusnya. Kita lihat penyajian datanya, pendekatan kompetitor. Di sini pendekatan kompetitor artinya kita membuat distribusi frekuensi dalam bentuk sajian gambar, baik itu grafik poligon, histogram, ataupun OGIF. Nah, di sini ada istilah-istilah yang penting, yaitu misalnya batas kelas. Batas kelas itu bisa kita lihat dari nilai terendah dan nilai tertinggi pada suatu kelas. Kemudian ada lagi nilai tengah kelas. Nilai tengah kelas itu nilai yang letaknya di tengah kelas. Artinya, kelas terendah dan kelas tertinggi tadi dalam satu interval kita jumlahkan bagi 2. Ada lagi nilai tepi kelas. Nilai tepi kelas ini kita lihat kelasnya ada nilai tepi kelas bawah dan tepi kelas atas. Kemudian kita lihat lagi nilai batas antar kelas. Itu border yang memisahkan nilai antara kelas 1 dengan kelas lainnya. Kemudian kita lihat ada lagi nanti kita butuhkan frekuensi kumulatif, yaitu penjumlahan frekuensi pada setiap kelas, baik meningkat atau menurun. Nah, kita lihat di sini contohnya. Di sini, kalau kita lihat dari contoh kelas kelima, itu 107,0 inilah adalah batas kelas bawah. Sedangkan 114,4 itu kelas atas. Ya, jadi kita bisa lihat dari sini, ini kelas bawah dan ini kelas atas. Frekuensinya tadi sama. Kemudian kita lihat lagi nilai tengah. Nilai tengah ini kita jumlahkan kelas ke-1, yaitu 77, interval kelasnya 77, ditambah 84,4 bagi 2. Dapatlah 80,7. Dan seterusnya sampai kelas kelima, yaitu 107 ditambah 114,4 bagi 2. Dapatlah 110,7. Nah, ini nilai tengah. Bagaimana nilai tepi kelas? Di sini nilai tepi kelas kita peroleh yaitu 76,9 di kelas pertama ini ada kelas 0, kita lihat di sini adalah 76,9 ditambah 77,0 bagi 2. Dapatlah nilai tepi kelas. Untuk kelas kedua yaitu 84,4 ditambah 84,5 bagi 2. Dan sampai kelas kelima, yaitu 107 ditambah 106
dibagi 2. Dapatlah ini. Ya. Baik, kita sudah tahu nilai tengah apa, nilai tepi kelas itu apa. Kita lanjut untuk mengetahui frekuensi kumulatif, yaitu penjumlahan frekuensi pada setiap kelas, baik meningkat ataupun menurun. Kita lihat di sini masih tadi tentang intervalnya ini sama, frekuensi juga tetap sama. Kita lihat tepi kelasnya. Tepi kelasnya diperoleh yaitu dari 0 ya, frekuensi kurang dari 0, kemudian 0 ditambah 3, 3 tambah 4 jadi 7, 7 tambah 7, 14, 14 tambah 4 jadi 18. 18 tambah 4 jadi 22. Kemudian frekuensi lebih dari. Frekuensi lebih dari diperoleh dari 22 kurang 0 sama dengan 22, 22 dikurang 3 sama dengan 19, 19 kurang 4 sama dengan 5, dan seterusnya. Ini kita sebut frekuensi kurang dari dan frekuensi lebih dari. Baik, kita lihat di sini untuk menggambar histogram. Kita lihat di sini adalah frekuensinya, tinggal kita tambahkan, yaitu kelas pertamanya itu 76,95 sampai 84,45, frekuensi itu adalah 3. Begitu juga kelas kedua 84,45 sampai 91,95, frekuensinya adalah 4. Ini gambar yang kita peroleh. Ya, ini kita sebut gambar histogram. Baik, kita lanjut. Untuk menggambarkan poligon, kita mengambil nilai tengahnya. Nilai tengahnya tadi kita peroleh kelas pertama adalah 80,7, kemudian kelas 2 88,2, kelas ketiga 95,7, kelas keempat 103,2, dan kelas kelima 110,7. Frekuensinya ini. Nah, inilah yang kita buat nilai tengahnya tadi menjadi poligram, yaitu 80,7 sampai 3, ini titiknya kita peroleh, kemudian 88,2, 4 frekuensinya, kemudian 95,7, 7 frekuensinya, dan 103,2 adalah 4 frekuensinya, 110,7 frekuensinya adalah 4. Ini kita sebut poligon. Lanjut, kurva Ogive. Kalau kurva Ogive kita ambil dari frekuensi kurang dari dan frekuensi lebih dari. Tadi sudah kita tahu bagaimana cari frekuensi kurang dari dan lebih dari. Nah, ini kita lihat di sini, kalau yang ini adalah frekuensi kumulatif kurang dari. Jadi dari 0, 76,95, mulainya 0, 84,453, 91,957, dan seterusnya sampai 114,45 itu 22. Ini frekuensi kumulatif kurang dari. Kemudian kita lihat lagi frekuensi kumulatif lebih dari. Lebih dari itu kita lihat tadi pertama adalah 22, di mana frekuensi kelasnya adalah 76,95. Kemudian 19 frekuensi kumulatifnya, tepi kelasnya adalah 84,45, dan seterusnya sampai titik 0. Nah, ini kita sebut kurva Ogive. Baik, jadi kita sudah bisa mengetahui bagaimana mencari histogram, poligon, atau menggambarkan histogram, poligon, dan Ogive. Demikianlah pertemuan kita kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.